mau itu ini ya, kalau memang ingin belajar praktek programnya itu. Jadi ketika kita mengisi ini sebenarnya mau tidak mau terus kita menggunakan smart tadi, kita analisis lagi, tapi tidak apa ya, memang mau kan deskripsi, jadi smart itu udah di dalamnya atau belum ya berarti kita sendiri yang ngecek. Kadang tempatnya random entah di mana, spesifiknya itu gimana kan nanti nggak ini, tidak urut gitu loh, smart itu di smartnya gimana. Simpel. Kalau sudah di OS sebenarnya simpel, cuma emang analisis di dalamnya itu yang sebenarnya kita sendiri yang menguatkan, yang 7 langkah tadi kita sendiri yang menguatkan. Memang outcome statement itu terkadang ketika kita melakukan kerja sosial tidak serta-merta itu terus outcome-nya berhasil ada gitu, karena ketika outcome-nya ada kadang juga ada faktor-faktor yang mungkin misal prosesnya tidak ada dan lain-lain, itu kan nanti tidak akurat gitu pokoknya. Makanya outcome ini sebenarnya waktunya itu memang jangka panjang sifatnya. Misal kita mau menyusun outcome ini pun mungkin ada usul bisa kita gunakan ini langsung ditulis. Mbak Rini loh biasanya kalau yang lain biar sambil belajar Mbak, yang lain Mbak. Iya. Saya cuma melihat dan mengikuti. Ini nanti bisa ini untuk outcome-nya itu bisa kita lihat kan, aktor sosialnya itu bisa misal individu, komunitas atau grup, kemudian organisasi, bisa institusi, misal dari pemerintahan, dinas, dan lain-lain. Kemudian kalau behavior itu kan harafiahnya itu tingkah laku ya. Jadi pengaruh dari aktor sosial tadi misal individu. Kalau individu itu biasanya berpengaruh di aktivitas atau agenda. Kemudian berkaitan dengan relasi atau relationship ini. Kemudian kalau komunitas atau grup, kita kan menuliskan di outcome itu ada aktor sosialnya harus, misal dari individu, kemudian atau dari komunitas atau grup, organisasi atau institusi yang juga. Misal tadi kan kalau kita kan tidak UKM, berarti itu institusi. Jadi kalau institusi berpengaruhnya adanya polisis atau kebijakan-kebijakan atau praktis atau kayak kalau itu kegiatan-kegiatan bisa kalau sosial aktornya itu organisasi malah dapat berpengaruh di banyak ini, bisa jaringan, bisa kebijakan, bisa praktek-praktek, bisa aktivitas agenda. Memang kalau kita sendiri sebagai pemegang, kita sedang menjalani project itu biasanya kan kita memang fokusnya merubah atau adanya perubahan di institusi atau individual. Kalau individual kan di perempuan disabilitasnya, kemudian institusi misal dari pemerintah kabupaten. Jadi bagaimana perempuan disabilitas misal nanti bisa menggunakan hak-haknya sesuai UU, kemudian juga pemerintah itu dapat melaksanakan UU, lebih juga menciptakan kekuatan yang inklusif. Itu kan sebenarnya tujuan dari proyek kita. Tapi kalau kita sebagai organisasi itu sendiri sebenarnya juga bisa menggunakan untuk sebuah evaluasi.
evaluasi organisasi kita menggunakan organisasi. Kita sudah melakukan apa saja sih, kemudian outcome-nya itu apa. Bisa juga nanti outcome-nya kan juga untuk kita menjalankan atau mengerjakan proyek yang lain nanti kan, misal ada menemukan permasalahan ini lagi ketika kita menjalankan proyek ini, ternyata ada masalah ini lagi, kita bisa menggarapnya di kemudian dari seperti itu. Jadi outcome itu adalah juga sebuah jembatan di antara yang kamu lakukan dan dampaknya. Jadi jembatannya gitu ya. Jadi memang sebelum ada impact itu kita melewati dulu sebuah outcome. Astaga. Sepertinya Pak. Itu, Mbak. Ada yang belum dipahami? Mas Arif, Inggrisnya paham tuh Mas? Paham? Outcome. Aja insya Allah, maksudnya lah maksud outcome itu apa, Mas? hasil Kan output kan juga hasil. Maksudnya outcome hasil apa? hasil yang diperoleh, Hah? hasil dari sebuah pekerjaan. Dari suku. Ini loh Mas. Aku konco-konco kan juga hampir juga memahami di dalam konteks aktivitas ya, di dalam konteks voice. Makanya kan di saat nanti pelaporan di 6 bulan ke depan, aku ndeleng konco-konco ning pada waktu pelaporan kan dua anggaran gawe diceritakno nganggur kan. Maksudnya kan harus ada perubahan. Ya. Tak deleng aku pelaporan konco-konco ku anggaran-anggaran dadi anggaran gereja tulis ngono ae. Jadi kan seharusnya juga memahami juga untuk itu nanti kan bisa kita jadikan sebuah dasar di dalam sebuah pembuatan proposal di tahun-tahun yang akan datang. Hal apa yang masih menjadi sebuah hambatan atau permasalahan. Tapi kan yo nulis laporan dengan laporan tapi harus aja anggaran-anggaran lho, paham ya? Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan dan hasilnya apa, permasalahannya apa. Makanya metode SMART spesifik itu kan kita dalam arti sini gak usah mau nulis, gak usah tekan dindi. Jadi sekiranya sing gak diobrol gak usah ditulis aja ditulisno. Oh, aku fokus ning kene to. Pengerjaan. Itu spesifik. Lah, dalam arti apa measurable, lah itu kan kita menimbang dalam arti menimbang di sini. Oh, berarti kita tuh apa yang kita didapat di dalam konteks sebuah kegiatanmu itu sudah diuji dulu, diuji. Nah itu terukur kan harus diuji dulu dan terukur diuji. Ngono. Metode ini penting. Ini sangat penting kita gunakan nanti di dalam konteks pelaporan di satu tahun ini. Nanti ini menggunakan metode ini sangat penting. Terus yang kedua, jangan lupa menggunakan analisa SWOT untuk penulisan juga. Makanya di dalam konteks dalam waktu pertanyaan di lapangan gunakanlah metode 5W1H. Itu penting, ojo setinggal. Metode 5W1H itu dalam kita membuat konteks pertanyaan di dalam pendampingan teman-teman yang ada di lapangan. Jadi
kita PAW dhewe iki mau kudu memahami, Mbak. Ana 5W1H, analisa SWOT, metode SMART, ada tambahan iki mah adanya OH. Outcome dalam arti iki bagaimana kita menuliskan sebuah kegiatan yang sudah ditemukan di lapangan. Makanya aku gak kepengen kanca-kanca itu ngawur kocak sekolah lho. Jadi pertanyaan ini jawabannya jerindik tapi gak jelas lho. Nah, saya kepengen itu simpel tapi jelas lho. Simpel tapi jelas. Untuk menuju itu semua, menuju metode SMART dan yang lain-lain, itu harus juga memahami apa yang di work plan kita. Outputnya apa, outcome-nya apa. Sering dibaca. Ngono. Wong kari maca ae. Pada waktu kita membuat salam sebuah metode pengajuan proposal itu bukan sebuah angger-anggeran terus gampang ora. Ya mumet sikiraku ya mumet ngono lho. Kita membuat sebuah program itu mumet lho, Mbak. Kok ujug-ujug dadi kok enak men. Nah, itu kan wong siji mikir siji, aku saya mikir kaitan program, saya mikir kaitan budgeting. Mbok pikir nalat lah ngelus pindho siraku kan. Bisa kan langka, wong maksudnya dalam hati langka itu satu orang memikirkan bagaimana membuat program dan juga membuat anggaran. Jadi membuat keuangan, seharusnya yang membuat itu keuangan, tapi keuangan kan belum mampu. Lah ya gak ngono, maksudnya berarti dengan sangar ya Mas. Oke, sangar piye lho Mas. Bisa program ya Loh, keuangan. di saat aku wis gak ning DBM dalam artian aku berkarir dengan yang lain. Lah, makanya istilah sebelum itu harus ada figur-figur baru yang bermunculan. Harus ada figur-figur baru. Makanya mau kita di dalam konteks ilmu tidak boleh egois. Aku mendino oke mangan sego, aku mangan sego. Ora ngono. Kayak ngombe banyu, aku yang ngombe banyu. Bukan ngombe cara mati kan setiap hari. Ngono. Lah, EQ itu di dalam kita berpikir itu tergantung kita cara penangkapan kita. Cara menangkap, mengolah. Menangkap, mengolah iki giling-giling cara menangkap dan mengolah. Asline padha ae, Mbak.